Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya Luka Tambunan di kesempatan siang hari yang indah ini. Teman-teman, saya ingin membahas satu topik yang sangat penting juga ya, tentang adat istiadat orang Batak ya. Saudara-saudara, sudah banyak ya kesaksian-kesaksian yang saya melihat di mana Tuhan Yesus menemui seorang ibu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, apabila engkau ingin diurapi lagi, engkau harus membuang ulos. Dan ada suatu penglihatan yang dimana pesta pernikahan orang Batak itu penuh dengan cacing-cacing, saudara. Dan adat istiadat orang Batak itu sangat erat hubungannya dengan pemujaan roro jahat, roro berhala ya. Jadi apa sih yang membedakan? Saya ini kan juga orang Batak gitu. Kenapa saya kayaknya tidak terlalu pusing saya dengan adat istiadat ini. Nggak pakai adat juga nggak masalah. Yesus berkata, jangan gara-gara adat istiadatmu engkau mengesampingkan perintah Allah. Itu ucapan Yesus loh. Yesus pernah berdebat dengan ahli Taurat. Yesus berkata, jangan gara adat istiadatmu engkau mengesampingkan perintah Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa ada satu teman saya, Pak Nenggolan, dia dibawa ke neraka. Dia diperlihatkan tempat blok khusus pembantaian yang khusus yang melakukan adat istiadat Batak. Ya, bukan adat istiadat Batak aja, pokoknya adat istiadat. Adat istiadat itu sangat syarat dengan penyembahan berhala ya, saudara-saudara. Ini udah di sini ada penglihatan dari seorang ibu, Gorsi Gultom. Ini bukunya sangat bagus, Anda boleh dapatkan ini. Di situ Tuhan Yesus mendatangi dia, dikatakan bahwa dia harus melepaskan semua adat istiadatnya. Dia didatangin Tuhan Yesus di kamarnya. Jadi mengenai adat istiadat Batak, apa ya? Ya memang penuh dengan roh jahat. Keluarga saya juga kan terikat banyak dengan adat istiadat. Jadi saya tahu persis ya kan. Banyak keluarga saya yang biasanya orang yang beradat istiadat itu biasanya juga suka berdukun. Apalagi kita tahu di tanah Batak itu dukunnya banyak. Holana Mardatui, Holana Mardatui. Ditanya gerejanya, di dia gereja Muna. Di Sodo tahu sendiri lah ya, nggak perlu saya sebutin namanya. Tapi kalau orang gereja karismatik, secuil pun nggak ada tuh yang main dukun. Jadi harusnya kalian tahu bahwa di saat mereka ini main dukun, ya, mereka pun bukan gereja karismatik. Karena kalau seorang dukun masuk ke gereja karismatik, saudara, rohnya itu udah panas, sudah pasti terbakar. Jadi saya sarankan kepada orang Batak, udahlah, tinggalkanlah adat istiadat, khususnya ritual-ritual pesta pernikahan yang banyak itu, dengan ritual-ritualnya itu yang menurut saya tidak mendatangkan damai sejahtera. Apalagi juga mereka di dalam adat istiadat satu paket yang namanya marisap. Ya, merokok aja itu ada roh jahatnya kok, itu ada roh ular. Udah merokok, bir, nah, udah minuman keras dan alkohol udah pasti satu dengan adat istiadat. Tidak ada di dalam adat istiadat kalau tidak ada bir pasti ada minuman keras, tuak ya. Jadi dari situ kita tahu, mari kita membersihkan diri kita. Saya tadi sudah kasih tahu bahwa ada satu blok, seorang pendosa, teman saya Pak Nenggolan, dibawa ke neraka oleh Tuhan. Dia melihat ada satu blok khusus pembantaian bagi orang yang melakukan adat istiadat. Jadi saya minta semua orang Batak bertobat dari adat istiadat supaya Tuhan mengurapi engkau lebih dahsyat, supaya Tuhan memakai engkau. Saya apa sih? Saya orang Batak tapi biasa aja. Saya nggak takut saya dengan apapun yang namanya adat istiadat gitu. Jadi biasa aja. Kita ini milik Tuhan, bukan milik adat ya. Kita ini milik Tuhan. Ikuti semua ucapan Tuhan, penuh Roh Kudus, harus punya kuasa mengusir setan, membuat mujizat. Saudara-saudara, orang yang melakukan adat istiadat itu biasanya itu orangnya itu
banyak sekali saya temukan orang di dalam acara-acara pesta nikah kerjanya ribut, berantem sampai mau pukul-pukulan. Aduh, dibilang saya heran, di pesta nikah pun sampai ada mau ribut cuma gara-gara tidak menghormati hula-hula atau apalah itu. Saya jadi dari buahnya lah kita mengenal, saudara-saudara. Jadi bersihkan dirimu dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai engkau ya. Tuhan Yesus berkati. God bless you.